Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velanika Amanda dengan NIM STE 2022-02656 dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper sebagai bagian dari ulangan akhir semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Judul paper yang saya review adalah Analisis sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier yang ditulis oleh Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan Apriyade Fautama Jimmy, serta diterbitkan dalam Jurnal Sistem Informasi volume 11 nomor 1 tahun 2024. Penelitian ini membahas analisis opini publik terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan pendekatan machine learning, khususnya algoritma Naive Bayes dan Random Forest. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut garis besar materi yang akan saya ulas dalam review jurnal ini. Pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah referensi jurnal. Setelah memahami garis besar tersebut, saya akan memulai dengan pembahasan latar belakang penelitian. Seiring berkembangnya era digital, layanan pengiriman pesan bergeser dari SMS ke aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp yang menawarkan berbagai fitur komunikasi. GB WhatsApp merupakan varian modifikasi WhatsApp yang memiliki fitur lebih lengkap, namun tidak resmi dan dinyatakan sebagai aplikasi ilegal karena tidak tersedia di platform distribusi resmi seperti Google Play Store. Aplikasi GB WhatsApp menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, terbukti dari banyaknya komentar pro dan kontra pada video YouTube CNN Indonesia, serta menjadi trending topik di Twitter. Untuk memahami bagaimana tanggapan masyarakat terhadap aplikasi GB WhatsApp, diperlukan suatu metode yang mampu mengolah opini publik dari komentar yang tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan komentar dari YouTube dan Twitter menjadi sentimen positif dan negatif, guna mengetahui persepsi masyarakat terhadap aplikasi GB WhatsApp. Berdasarkan latar belakang tersebut, mari kita lanjutkan dengan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap aplikasi GB WhatsApp dengan mengelompokkan sentimen menjadi positif dan negatif. Penulis ingin membandingkan performa dua algoritma klasifikasi, yaitu Naive Bayes dan Random Forest, dalam mengolah data dari opini media sosial. Penelitian ini juga mengevaluasi pengaruh pembersihan dan modifikasi data seperti penggunaan stop words dan filter token terhadap hasil klasifikasi. Penelitian ini menerapkan metode SEMMA atau Sample, Explore, Modify, Model, Assess untuk mengelola data teks mulai dari pengambilan hingga evaluasi model. Salah satu tujuan utama adalah menemukan model klasifikasi sentimen yang paling optimal dengan melihat kinerja dari masing-masing algoritma. Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis sentimen terhadap opini publik. Metodologi ini mencangkup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta model klasifikasi yang digunakan untuk mengevaluasi performa algoritma. 1. Penelitian ini menggunakan metode SEMMA atau Sample, Explore, Modify, Model, Assess yang terdiri dari 5 tahapan utama dalam proses pengolahan data. Yang kedua, data diperoleh melalui proses scraping dari YouTube dan Twitter dengan total 5.982 data, terdiri atas 2.982 komentar dari YouTube dan 3.000 tweet dari Twitter.
dalam rentang waktu 1 Januari 2021 hingga 8 November 2022. Yang ketiga, eksplorasi dilakukan untuk memahami struktur data, mengidentifikasi atribut penting, serta membuat visualisasi penyebaran dan jenis sentimen menggunakan Looker Studio. Yang keempat, data dibersihkan melalui beberapa proses seperti penghapusan duplikat, stopwatch, pranala, retweet, dan penerapan tokenisasi serta TF-IDF. Terdapat dua pendekatan, tanpa modifikasi dan dengan modifikasi atau menggunakan filter panjang kata dan stopwatch tambahan. Dan yang terakhir, model dibuat menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier dengan 5 skema pembagian data. Evaluasi dilakukan menggunakan Confusion Matrix untuk menilai akurasi, precision, dan recall dari masing-masing model. Setelah memahami metodologi yang digunakan atau metode yang digunakan, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh setelah data dianalisis dan model klasifikasi diuji. Yang pertama, dari total 5.982 data, hanya 1.682 data yang digunakan untuk permodelan tanpa modifikasi dan 1.545 data setelah modifikasi atau sentimen positif dan negatif saja. Kedua, model dengan data modifikasi dan skema 90/10 menghasilkan akurasi 71,43%, precision 75,81%, dan recall 61,84%. Dan yang ketiga, meskipun precisionnya 80,56%, RFC hanya memiliki recall 38,16%, menandakan ketidakseimbangan dalam klasifikasi. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama, komentar dan tweet negatif mendapatkan jumlah like terbanyak, menunjukkan publik cenderung menolak GB WhatsApp. Yang kedua, YouTube lebih banyak memuat komentar positif, sedangkan Twitter dominan berisi opini negatif. Dan yang terakhir, penambahan stopwatch dan filter token meningkatkan akurasi model, terutama pada algoritma Naive Bayes Classifier. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan seperti berikut. 1. Penelitian membahas GB WhatsApp yang sedang ramai dibicarakan dan kontroversial di masyarakat. 2. Data diambil dari YouTube dan Twitter, dua platform media sosial yang sering digunakan untuk menyampaikan opini. 3. Tahapan penelitian jelas, terstruktur, dan sesuai dengan standar proses analisis data. Yang keempat, penulis membandingkan performa NBC dan RFC secara langsung sehingga dapat diketahui algoritma mana yang lebih unggul. Dan yang terakhir, penelitian tidak hanya membandingkan model, tetapi juga mengevaluasi pengaruh modifikasi data terhadap performa model. Di samping kelebihannya, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan teknik stemming atau normalisasi kata. Padahal hal tersebut penting untuk memperbaiki kualitas data teks dari sosial media. Yang kedua, data non-sentimen tidak digunakan lebih lanjut. Sebagian besar data yang termasuk non-sentimen atau sekitar 72% tidak dimanfaatkan dalam analisis. Yang ketiga, recall pada algoritma RFC sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model RFC kurang mampu mengenali data negatif secara tepat. Yang keempat, belum melibatkan algoritma lain seperti SVM atau KNN. Penelitian masih terbatas pada dua algoritma sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh dari sisi metode klasifikasi. Dan yang terakhir, rentang waktu data terbatas hingga tahun 2022. Data yang digunakan belum mencangkup opini terbaru yang mungkin berubah seiring waktu dan tren.
Setelah membahas kelebihan dan kekurangannya, mari kita lanjutkan pada bagian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1. Total data yang dianalisis berjumlah 5.982. Data ini berasal dari YouTube dan Twitter, kemudian dilabeli secara manual menjadi sentimen positif, negatif, dan non-sentimen. Yang kedua, data dibersihkan dan dimodifikasi sebelum permodelan. Proses pre-processing dilakukan untuk menghilangkan data tidak relevan, lalu diberi pembobotan kata menggunakan TF-IDF. Yang ketiga, model NBC menghasilkan performa terbaik. Dengan akurasi 71,43%, precision 75,81%, dan recall 61,84% pada data modifikasi dengan skema pembagian 90/10. Yang keempat, RFC memiliki precision tinggi tetapi recall rendah. Meskipun precisionnya 80,56%, algoritma ini memiliki kelemahan dalam mengenali data negatif secara konsisten, atau recall hanya 38,16%. Dan yang terakhir, NBC direkomendasikan untuk analisis sentimen GB WhatsApp. Berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan, NBC lebih stabil dan akurat dibanding RFC dalam mengklasifikasikan opini pengguna. Adapun saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Menambahkan data terbaru dalam penelitian selanjutnya. Hal ini agar hasil lebih representatif terhadap opini publik yang terus berubah. Yang kedua, menggunakan teknik stemming dan normalisasi bahasa tidak baku untuk meningkatkan akurasi pre-processing pada data sosial media yang umumnya menggunakan ragam bahasa informal atau tidak sesuai kaidah. Yang ketiga, menguji algoritma lain seperti SVM atau KNN, guna memperluas perbandingan dan menemukan model klasifikasi yang lebih optimal. Yang keempat, memanfaatkan data non-sentimen untuk analisis lain, misalnya untuk deteksi topik umum atau klasifikasi jenis komentar di luar sentimen. Dan yang terakhir, mengedukasi masyarakat agar menggunakan aplikasi resmi. Penelitian ini mendukung pentingnya menggunakan aplikasi legal seperti WhatsApp untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna. Sebagai penutup, berikut ini adalah referensi utama yang saya gunakan dalam penyusunan review jurnal ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal berjudul Analisis Sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.